Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ilmil mahmud wal madhmum wa bayani fardil aini wa fardil kifayah. Ustaz kirim nang grup ya bagi yang enggak punya kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal menjadi khobar, mubtada'nya dibuang. Ai hadza faslun, utawi iki faslun iku fasal. Fasal itu mirip-mirip bab, di bawah bab. Fi bayanil ilmi, di dalam menerangkan ilmu, al-mahmudi yang terpuji, wal mazmumi dan tercela. Ada ilmu yang terpuji, ada juga ilmu yang tercela. Wa bayani fardil aini, dan menjelaskan tentang fardu ain, wa fardil kifayati, dan fardu kifayah. Sering kita jelaskan bahwasannya fardu ain itu fardu individu, bersifat individu. Setiap orang terikat dengan kewajiban tersebut. Kalau fardil kifayah itu fardu yang bersifat kolektif. Ya, hitungannya adalah setiap komunitas minimal ada satu orang yang melakukannya. Kalau satu komunitas tidak ada satupun yang melakukannya, maka seluruh komunitas itu akan terkena dampak dosanya. Tapi kalau ada satu saja yang telah melakukan kefarduan itu, maka seluruhnya sudah tidak terkena kewajiban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi utawi mencari ilmu. Ini isim ma'rifat di awal kalimat. Isim ma'rifat karena idhofah yang mudhaf ilaihnya isim ma'rifat. Talabul ilmi utawi mencari ilmu. Fariidatun itu sangat wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslimah. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa mencari ilmu sangat fardu sekali. Tapi yang pernah kita jelaskan bahwasannya yang fardu, ilmu yang bersifat fardu ain, ada 3. Masih ingat ya? Yang pertama adalah al-ilmul ladzi yusahhihul aqidah. Ilmu yang mengesahkan akidah kita. Yusahhihul aqidah. Yang kedua, al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah. Ilmu yang bisa mengesahkan ibadah. Yang ketiga, al-ilmul ladzi yusaffil qulub. Ilmu yang bisa membersihkan hati. Itu ilmu yang fardu ain, individu. Setiap orang harus bisa mengesahkan akidahnya. Harus tahu Allah itu ada. Harus yakin tiada Tuhan selain Allah. Harus yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Dan apapun yang berhubungan dengan hal tersebut. Tidak perlu dalam-dalam, tidak harus dalam-dalam. Cukup yang sekiranya akidah kita sah. Sama seperti ilmu fikih yang nomor 2, ilmu yang bisa mengesahkan ibadah, tidak harus dalam, tidak harus dalam. Fardu ainnya maksudnya, fardu ainnya tidak harus dalam. Yang penting sholat kita sah, wudhu kita sah, dan apapun yang berhubungan dengan ibadah fardu itu sah. Yang ketiga, ilmu yang bisa membersihkan hati atau ilmu tasawuf. Jika kalau diringkas berarti ilmu yang wajib ada 3. Pertama, ilmu akidah, enggak harus dalam-dalam, yang penting sekiranya akidah kita sah. Yang kedua adalah ilmu fikih, enggak harus dalam-dalam, yang penting ibadah kita sah. Yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, sekiranya hati kita bersih, itu yang wajib. Nah, keterangan detailnya ada di paragraf-paragraf selanjutnya. Famimma, dan termasuk hal yajibu yang wajib alaihi atas seorang muslim ba'da bulughi, setelah dia balik, wa islamihi, dan keislamannya, termasuk hal wajib adalah an ya'lama, harus mengetahui kalimatayis syahadati, 2 kalimat syahadat, wa fahma ma'nahuma, dan faham arti dari 2 kalimat syahadat. Termasuk hal wajib bagi seorang muslim secara fardu ain adalah memahami arti 2 kalimat syahadat.
Walaisa yajibu, walaisa dan tidak yajibu wajib, alaihi atas dia, tidak wajib bagi dia ahkamuhuma bil barahini, hukum-hukum dua kalimat syahadat bil barahini dengan bukti, dengan dalil, dengan argumen. Bal yakfi, tapi cukup an ya'taqida, yakin, cukup dia meyakini zalika dua kalimat syahadat tersebut min ghairi raibin, tanpa ragu, wasyakin, tanpa apa sih? Kopi ini sapa ya? Sesuatu yang ditaruh atas ya. Tuh kan. Min ghairi raibin, tanpa mamang, wasyakin dan ragu. Walau ala sabil taklid, walaupun atas dasar taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Wahakadha, dan demikianlah kana yaf'alu, dulu melakukan Rasulullah SAW biman, dengan orang yuslimu yang masuk Islam, min ajlafil arabi, dari kalangan orang-orang Arab Badui, Arab pedesaan. Pertama yang wajib secara fardu ain dalam paragraf ini adalah mengetahui dua kalimat syahadat, atau memahami dengan yakin, tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa mamang, makna dua kalimat syahadat. Tidak harus mengetahuinya secara detail, dengan argumentasi detail, tidak. Cukup yakin meskipun tidak tahu buktinya, meskipun tidak tahu rentetan argumennya. Kalau dalam ilmu akidah, ini ada istilah mengetahui sifatnya Allah ala sabili taklid. Itu yang level terendah, hanya ikutan saja. Level setelahnya mengetahui dalil ijmali, mengetahui argumennya secara global. Yang ketiga, mengetahui dalilnya secara spesifik, secara detail. Jadi ada 3 level. Level taklid cuma ikutan. Yang kedua, level tahu argumennya secara global. Yang level tingginya adalah mengetahui secara detailnya, argumen maksudnya. Saya kasih contoh. Umpama, kalau ada orang kita tanyain, umpama ada nama Zaid. Hai Zaid, kamu yakin nggak Allah itu ada? Oh iya jelas, yakin Allah itu ada. Nggak ragu? Enggak, saya yakin tanpa bimbang sama sekali. Argumenmu apa? Ya nggak tahu ya. Yang penting Gusti Allah ada gitu aja. Itu namanya ala sabilit taklid. Tapi yakin. Yang kedua, mengetahui dalil ijmali secara global. Contohnya apa? Zaid, kamu yakin Allah ada? Yakin ada. Apa argumennya? Ya Gusti Allah ada, buktinya ya ada makhluk hidup. Ada alam semesta. Itu bukti Allah ada. Nah, emang dari sudut pandang mana kamu membawa argumen kalau makhluk itu ada, lalu Allah itu ada? Ya nggak tahu ya, pokoknya Allah itu pasti ada. Kenapa? Karena alam semesta ini ada. Karena makhluk itu ada. Dari sudut pandang mana kamu bisa berargumen seperti itu? Ya nggak tahu, pokoknya cukup itu. Pokoknya Allah ada. Kenapa? Karena makhluk itu ada. Itu argumen orang yang meyakini Allah ada dengan dalil, dengan argumen secara global. Level kedua. Level atasnya lagi, kalau umpama ada Zaid, kamu yakin Allah ada? Yakin ada. Enggak ragu sama sekali. Saya yakin, saya tidak ada bimbang sama sekali. Tidak ada ragu sama sekali bahasanya Allah ada. Pertama. Yang kedua, apa argumenmu bahwa Allah itu ada? Argumen saya adalah adanya makhluk, adanya alam semesta, itu bahwa bukti bahwa Allah ada. Dari ini berarti level 2. Dari sudut pandang mana kamu yakin bahwasanya kalau ada makhluk pasti ada Allah? Nah, ini level 3. Dalil ijmali. Kalau dia jawab, ya iya, soalnya apa? Setiap makhluk yang awalnya tidak ada, lalu ada, pasti ada yang mengadakannya. Saya ulangi, setiap ada makhluk yang sebelumnya tidak ada,
lalu ada, itu pasti ada yang mengadakannya. Dan pasti zat pencipta itu ada. Itu berarti argumen yang level ketiga. Oke. Umpama mobil itu ada. Umpama Vario keluaran 2015. 2010 belum ada Vario itu. Berarti pasti ada yang menciptakan Vario itu. Pasti ada yang membuat Vario tersebut. Sesuatu yang ada dari sebelumnya tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Itu argumen. Maka orang yang meyakini bahwasanya Allah ada dengan bukti makhluk hidup dan alam semesta, dan dia tahu sudut pandang argumen tersebut, maka dia telah mengetahui, meyakini dengan dalil spesifik. Itu level yang tertinggi. Ini paham ya? Nah, menurut ulama sing kesepakatan, kalau jelas orang kalau dalil tafsili itu jelas hukumnya Islam, jelas. Muttafaq, jelas Islamnya kuat ini. Kalau dalil ijmali, Allah ada, jelas ada. Apa buktinya? Ya adanya makhluk ini. Itu secara umum kata para ulama mayoritas ini syahadatnya sudah diterima. Karena namanya syahadat ini harus yakin ya. Apa artinya asyhadu? Aku bersaksi, aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Namanya yakin harusnya punya alasan. Oke, punya alasan. Maka para ulama ada yang mewajibkan harus tahu dalil spesifiknya. Hukumnya fardu ain. Kalau dia tidak tahu, hukumnya wajib mengetahui argumen spesifiknya. Ada yang seperti itu. Ada yang enggak. Yang penting dia tahu dalil secara umum. Ada Allah, buktinya adalah ada makhluk. Itu cukup. Itu dalil ijmali. Oke. Ada juga ulama yang mengatakan yang menurut ulama yang mayoritas bahwasanya cukup dalil ijmali. Kalau taklid ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan tidak. Waalaikumsalam, monggo. Ada yang mengatakan enggak apa-apa. Kalau ada cewek lagi baru maju. Dan ini berarti tentu dia ngomong. Dalil apa? Cukup dengan dalil ijmali. Pertanyaannya, kalau orang meyakini Allah itu ada, tapi nggak tahu dalilnya sama sekali. Umpama seperti ini. Zaid, kamu yakin nggak Allah ada? Yakin. Apa buktinya? Nggak tahu. Tapi kamu yakin? Yakin. Itu namanya taklid, ikut-ikutan. Oke. Waduh, kucing ditutup ya. Itu orang kucing punya aduh masuk. Sul, tolong Sul. Itu kucing yang sakit itu. Kiko. Oh, jenenge cake ya. Kiko. Nah, kalau yang level pertama taklid tadi ada yang mengatakan enggak boleh. Hukumnya bisa sampai kafir. Karena kalau belum sah syahadatnya. Tapi menurut mayoritas ulama enggak kafir, enggak. Cuman dia berdosa. Kalau ada orang muslim yang meyakini Allah itu ada, jelas dia Islam. Oke ya. Tapi kalau dia tidak tahu dalilnya, Allah itu ada, yakin. Buktinya apa? Enggak tahu. Pokoknya Allah itu ada. Ini dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Dia telah meninggalkan mencari ilmu tentang itu. Oke, kan hukum mencari ilmu fardu ain ada 3 ya. Ilmu yang bisa mengesahkan akidah, ilmu yang bisa mengesahkan ibadah, ilmu yang bisa membersihkan hati. Maka kalau dia cuma kamu tahu, kau yakin Allah itu ada? Ada, yakin. Islam, Muslim. Apa dalilnya? Apa buktinya? Dia nggak tahu, maka dia berdosa. Tapi dia Muslim, tetap dia Muslim. Maka dia minimal tahu bahwasanya Allah itu ada, yakin. Buktinya apa? Ya dalam semesta ini ada makhluk Allah tuh kalau ada makhluk ya berarti ada penciptanya. Wis cukup. Di situ sudah cukup kefardu ainannya. Berarti kalau ada masyarakat bisa tahu Allah itu ada, yakin ada. Kenapa Allah itu ada? Kenapa kamu yakin Allah ada? Ya karena ada alam semesta ini. Berarti itu dia sudah tidak berdosa. Paham ya maksudnya? Itu berarti kadar-kadar. Kalau ada masyarakat yang ditanya seperti itu nggak bisa jawab, berarti dia harus mencari guru, harus belajar ilmu akidah meskipun sedikit tahu. Cuma Allah itu ada, yakin. Apa buktinya? Ya alam semesta ini.
Malah yes mari cukup. Oh, enggak terlalu dalam juga enggak masalah. Tapi untuk yang pemahaman lebih dalam itu hukumnya fardu kifayah. Fardu yang kolektif. Setiap komunitas harus ada yang paham ilmu akidah secara mendalam. Agar apa? Agar akidah Islam ini terjaga dari orang-orang kafir, pemahaman sesat, atau internal muslim yang pemahamannya melenceng. Makanya para ulama setiap di daerah itu pasti harus ada satu santri, minimal satu santri yang dia paham akidah secara detail. Artinya dia bisa membantah Wahabi yang nyeleneh, bisa membantah Syiah yang nyeleneh, bisa membantah liberal dan sebagainya, atau orientalis, atau bahkan levelnya sampai perbandingan agama. Itu harus ada minimal satu orang fardu kifayah yang mengetahui ilmu itu. Untuk apa? Agar ada yang melindungi akidah Islam. Tapi kalau fardu ain itu cukup mengetahui secara global saja bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Makhluk hidup. Ini pembahasan tentang fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini paham ya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Tsumma ba'da dzalik, setelah kita yakin tentang dua kalimat syahadat ini, aku bersaksi, aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nah, berarti ketika syahadat berarti dia tuh yakin bahwasanya itu Allah itu ada. Ya kan? Kalau dia tidak yakin ucapan syahadat, ya yopong syahadat itu saya bersaksi, saya yakin, masa cuma lesan tok? Ya enggak. Harus dia yakin bahwasanya Allah itu ada. Dia ada Tuhan selain Allah. Harus yakin. Setelah dia meyakinkan dua kalimat syahadat dan memahami artinya, dia menjadi muslim, dan kalau tahu dalilnya secara global, maka dia sudah tidak berdosa. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu yastaghilu, dia menyibukkan diri, dia fokus bita'allumi ma dengan belajar sesuatu yatajaddadu alaihi, yang terus diperbarui, min awamirillahi, dari perintah-perintah Allah Ta'ala, kasolati, seperti sholat, bihasabi tajaddudil awamiri, dengan tergantung terbarunya perintah. Tajaddud itu terbarunya perintah. Faya ta'allamu, maka dia belajar as-sholata ing sholat, inda wujubiha, ketika diwajibkannya sholat, wa yasta'iddu, dan persiapan laha, untuk sholat, qabla wujubiha, sebelum wajibnya sholat, wa kadzalika as-siyamu, seperti halnya puasa. Setelah dia sudah tahu ilmu tentang syahadat, maka dia harus mempelajari ilmu yang bisa mengesahkan ibadah. Contoh, kalau ada orang masuk Islam jam 8 pagi, kalau dia sudah yakin bahwasanya Allah itu ada, Muhammad adalah utusan Allah, maka selanjutnya dia harus belajar tentang ibadah terdekat. Ibadah yang paling dekat. Ibadah paling dekat adalah apa? Ini suara apa? Kipas. Sonda. Ibadah terdekat apa? Kalau umpama dia masuk Islam jam 8 pagi, ibadah yang terdekat adalah sholat zuhur. Dia harus tahu gerakan sholat. Dia harus tahu bacaan sholat. Oke, dia harus tahu bacaan sholat. Kalau umpama dia baru masuk Islam nggak bisa baca Fatihah, maka para ulama juga ngasih solusi. Kalau nggak bisa baca Fatihah, maka membaca zikiran yang dia paham, yang dia tahu. Biasanya orang Kristen itu bisa, insya Allah bisa, masya Allah bisa, Allah ya bisa, yang nggak bisa syahadat toh. Ayo login syahadat ayo. Perang syahadat. Ada astaghfirullah ya bisa, Allahu Akbar ya bisa, Alhamdulillah ya bisa. Soalnya lingkungannya sudah bisa. Kalau dia mu'alaf baru masuk, tidak bisa membaca Fatihah, maka dia membaca zikiran yang dia hafal. Jadi Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, atau Alhamdulillah, 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 yang sekiranya panjangnya seperti Fatihah. Lalu ruku, gerakannya niru gurunya, katakanlah itidal, gerakan bacaan ruku, bacaan itidal nggak wajib semuanya. Sujud, bacaan sujud juga nggak wajib. Duduk, bacaan di dalam duduk juga nggak wajib. Yang penting sampai sholatnya sah. Itu bagi orang-orang yang mu'alaf. Nah, maka harus mempelajari ilmu yang bisa mengesahkan ibadah yang terdekat bagi dia. Kalau dia ternyata masuk bulan Ramadan, maka sebelum masuk Ramadan dia harus
ini nggak cuma mualaf, seluruh muslim harus tahu hukum tentang puasa. Kapan dia sahur, kapan dia buka, apa yang bisa membatalkan. Kadang orang-orang umpama minum kalau azan setelah azan subuh dilanjutkan boleh, yang penting azannya belum selesai. Ini pemahaman yang keliru. Dia harus hukumnya wajib, setiap individu muslim harus paham bahwasanya kalau sudah fajar, baik sudah azan maupun belum, fajar loh ya. Fajar tandanya adalah azan. Maka dia harus berhenti dari sahur tersebut. Soalnya kadang lucu, seperti tak cerita nih, nang pondok ini lucu, pondok, ini ada arek sahur, tek lagi minum, habis makan, baru minum. Iki fajar jadwal terbit itu sudah ada jamnya, sudah ada. Muadzin mau megang mic, mau azan langsung dipegang. Jangan azan dulu, saya mau minum. Ya enggak gitu logikanya. Jangan azan dulu, saya mau minum. Ya enggak bisa. Soalnya fajar itu ya ada jadwalnya. Umpama jam 4.00, ya jam 4.00 itu sudah kamu berhenti gitu. Bukan soal azan atau tidak. Lah ini orang mau azan gara-gara jadwal fajarnya sudah terbit, ditahan jangan azan, saya mau minum. Ini berarti tidak paham kaidah berpuasa. Ini hukumnya wajib mempelajari agar apa? Agar ibadah kita bisa sah. Wa yajibu alaihi ta'allumuz zakati. Wajib bagi dia mempelajari ilmu zakat. In kana yamliku ma tajibu fihi zakatu, ketika dia memiliki harta yang wajib dizakati inda tamamil hauli ba'dal islami, ketika sempurna haul 1 tahun setelah Islam. Dia juga wajib belajar tentang zakat ketika dia punya harta yang berpotensi wajib zakat. Jadi kalau wong awak dhewe sing kire-kire gak duwe gak wajib. Masih gak ngerti zakat. Apa ku zakat? Mbuh. Ya ngerti zakat, ya zakat ngerti secara umum tok. Paham zakat emas enggak pirang persen? Mbuh gak paham. Cara ngitungnya apa? Gak paham. Wong kire-kire gak apa-apa. Gak dosa. Soalnya jenenge gak duwe duit, bisa gak duwe gak paham 25% piye ngitungi. Gak apa-apa melarat. Tapi nek wong sing berpotensi dia kaya, punya nisab, satu nisab itu 86 gram kalau nggak salah emas. Mungkin sekarang sekitar 100 juta. Kalau ada bisnis yang senilai 100 juta dan di akhir haul 100 juta, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Berarti mengeluarkan 2,5 juta. Untuk siapa? Untuk orang-orang miskin dan 8 asnaf tersebut. Ini harus dipelajari untuk orang yang diwajibkan zakat. Wong-wong sing kawa dewa-dewe ngene iki gak jelas. Gak wajib. Gak wajib. Wa inna ma yajibu alaihi dzalika biqadril hajati. Iku wajib dengan kadar kebutuhannya. Wa yunabbahu dan diperingatkan ala wujubil haji alaihi, atas kewajiban haji. Wala yalzamuhul mubadaratu ila ta'allumi ilmihi. Tidak wajib al-mubadarah bergegas ila ta'allumi ilmihi, untuk mempelajari ilmu haji. Ilmu haji tidak harus langsung dipelajari. Oke ya. Kama la tajibu alaihil mubadaratu ila adai, seperti halnya dia tidak wajib bergegas untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika dia sudah mampu secara materi, secara kesehatan, secara prosedur, apa prosedur istilah, visa, antrian haji sudah tuntas semua, mau berangkat haji, baru dia harus mempelajari ilmu tentang haji, karena sudah wajib bagi dia agar apa? Agar ibadahnya sah. Seperti itu ya. Kalau belum daftar haji, nggak berangkat haji, ya nggak wajib mempelajari ilmu tentang haji. Alladzi wa'atahu innaka taqulu rahman rabbi ighfirli wa lidayya rabbi ighfirli wa liwalidayya rabbi ighfirli wa liwalidayya rabbi ighfirli wa liwalidayya rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut satu paragraf ya. Wa yajibu alaihi. Lanjut paragraf, wa yajibu, dan wajib alaihi, atas seorang muslim, ayyata'allama, untuk belajar, ma yajibu alaihi tarkuhu, apapun yang diwajibkan untuk ditinggal, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, ala mamarril ayyami, sepanjang hari,
bihasabi ma tamassu ilaihil hajatu, sekedar atau tergantung kebutuhannya, tergantung kebutuhannya. Begitu pula kita wajib mengetahui maksiat-maksiat yang harus kita tinggalkan. Kadang kita nggak tahu apakah ini maksiat atau tidak, itu hukumnya dia berdosa. Karena mengetahui maksiat adalah maksiat, hukumnya wajib. Fa'in khotara, ketika terbesit bibalihi dalam hatinya, syakun, yakni keraguan. Jika terbesit di hatinya ada keraguan, fi mu'taqadatihi, dalam keyakinannya. Kalau dia ada keraguan dalam keyakinannya, wajaba alaihil khawdu, maka dia wajib menyelam fit ta'allumi, dalam belajar, wan nadhari, dan analisa, biqadri ma yuzilu syakka, sekiranya bisa menghilangkan syak atau keraguan. Kalau umpama dia ada keraguan sedikit saja tentang Islam, ada ketidakyakinan, ada rasa nyinyir dalam hati pada Islam, maka dia hukumnya wajib untuk mencari ilmu tentang itu, mendalami hal itu, menganalisa, mencari guru yang bisa menjawabnya. Sekali lagi, Islam itu agama sempurna. Hukum-hukum Islam itu semuanya sempurna. Sudah tertata rapi, sempurna. Tidak bisa terbantahkan. Maka ketika ada dalam hati terbesit sedikit saja keraguan atau nyinyir terhadap Islam, maka carilah guru yang bisa menjawabnya. Karena Islam pasti bisa menjawab apapun yang dinyinyirkan terhadapnya. Pasti, tidak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Maka umpama zaman sekarang, umpama kita baca buku-buku orientalis, buku-buku Islam yang lulusan barat, yang sanadnya sampai ke orientalis, profesor-profesor Yahudi, profesor Nasrani yang mengajarkan tafsir, banyak. Di kampus-kampus barat, kampus Chicago, kampus barangkali banyak sekali profesor-profesor Yahudi, profesor Nasrani yang mengajarkan tafsir. Walaupun orang-orang yang belajar di barat, saya belajar Islam kepada para pendeta, para profesor Yahudi agar apa? Agar objektif. Ya enggak. Kalau pengen belajar ya ke sumbernya. Sama ibarat kalau belajar Kristen ya lebih bangga ke pendetanya langsung. Tapi kalau Islam ya belajar ke ulamanya langsung. Masa orang belajar Kristen lebih bangga belajar sama orang Buddha daripada orang Yonda? Karena belajar Islam yang langsung ya dari sumbernya langsung. Lah ini penyakit yang sekarang banyak itu orang lulusan barat pulang-pulang banyak sekali yang meragukan. Kalau sekarang yang paling rame sekarang yang baru-baru ini tentang apa? Al-Qur'an itu bukan kalam Allah, tapi kalamnya Muhammad. Ini rame di sosial media. Siapa yang mengumumkan? Ya orang umat Islam. Mun'im Siri, tahu nggak? Mun'im Siri itu dosen alumni barat. Mun'im As-Siri, Mun'im Siri. Saya ngikuti dia. Sampai orang-orang kalau ditanyain, dia kafir apa enggak? Mau kita vonis kafir, kita itu berat lidah itu. Tapi pernyataannya luar biasa. Quran itu bukan kalam Allah, kalamnya Muhammad. Duh, ini kayak musyrikin Mekah gitu. Omongan seperti itu kan sangat mengerikan sekali. Kita mau mengkafirkan ya apa? Tapi kita ngomongnya ini bahaya. Ini sangat bahaya sekali. Tapi tidak mungkin hal tersebut tidak terjawab. Pasti ada yang bisa menjawabnya. Dengan ilmiah, dengan argumen yang lebih kuat. Pasti ada. Kalau sekarang ada Ustadz muda, Nuruddin, lulusan Azhar, masih muda, seumuran saya, itu bukunya sangat banyak sekali. Debat face to face, kemarin debat face to face di Jakarta. Face to face. Di Unsik Wonosobo, terus Jakarta juga. Antara Mun'im Siri yang profesor, sama yang anak muda itu, LCMA dari Azhar, itu menang telak itu Mun'im Siri, Nuruddin ini, menang telak. Karena sekali lagi, hal-hal yang batil, yang nyinyir terhadap Islam, nyimpang dengan Islam, pasti ada jawabannya. Dan jawabannya pasti lebih kuat. Maka sekali lagi, kalau umpama kita baca-baca buku yang tidak sesuai, yang nyinyir tentang Islam, maka tanyakan pada ulama kita. Tanyakan. Atau barangkali tanya ke saya mungkin. Kalau saya nggak bisa, saya tanyakan ke orang yang lebih ahli. Karena channel-channel saya, orang-orang yang lebih ahli itu banyak. Insya Allah banyak. Bahkan ada grup WhatsApp tanya jawab alumni Al-Ahqaf. Itu isinya 800 orang. Itu semuanya lulusan Ahqaf semua. Enak di situ. Tinggal kita ajukan, tapi ngantri istilahnya. Setiap hari 2 pertanyaan. Ada sampai sekarang.
Setiap hari 2 pertanyaan harus dijawab tuntas di hari itu, nanti dibukukan. Jadi kita ngantri, kita ke adminnya, saya Azro Surabaya, alumni sini, pertanyaan ini. Nah, nanti didiskusikan sangat ramai sekali. Jadi kalau ada apapun yang unek-unek, nyinyir tentang Islam, gak yakin tentang Islam, yang menyimpang dari hal tersebut. Soalnya kadang orang ini bangga, orang lihat nyinyir Islam, kayak ODU kritis. Padahal enggak. Padahal dia tuh kurang baca. Dia tuh cuma membaca buku-buku yang orang-orang yang alumni barat. Tapi kalau dia membaca buku yang lain yang membantah, dia pasti akan menjadi lebih insaf, lebih ilmiah, lebih objektif. Karena dalam dikatakan wabil di yatabayyanul asya. Kalau kamu ragu, maka baca buku yang bisa membantahnya. Seperti itu. Itu wabil di yatabayyanul asya. Kalau pengen jelas gamblang, kalau ada keraguan, maka cari yang buku yang bisa membantahnya. Jadi itu dalam pembahasan fa in khatara bi bali syakkun fi mu'taqadatihi, kalau terbesit dalam hatimu keraguan dalam keyakinan, maka kamu wajib belajar, mencari guru dan menganalisa sampai keraguan itu hilang, karena Islam itu sempurna dan pasti memiliki jawabannya. Wa ta'allumil ilmi alladzi bihin najatu anil muhlikat wal fauzi bidarajat, dan hukumnya wajib juga mempelajari ilmu yang dengannya kita bisa selamat dari hal-hal yang merusak. Wal fauzi bidarajat, dan beruntung dengan mendapatkan derajat. Wa tahsiluhu aidan fardun alaihi, mendapatkan ilmu tersebut hukumnya fardu ain. Wa ma wara'a dzalika, dan selain itu minal ulumi, dari ilmu-ilmu yang lain, fardu kifayatin, itu fardu kifayah, la fardu ainin, bukan fardu ain. Maka yang telah disebutkan tadi, yang pertama tentang akidah ya. Kalau akidah kita belum tuntas, masih ragu, maka dia wajib fardu ain mencari guru untuk belajar akidah yang sekiranya akidah itu bisa sah. Enggak harus dalam. Cukup yakin meskipun dalilnya secara global. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ibadah. Di sini disebutkan sholat, zakat, haji. Pokoknya ibadah yang kita hadapi harus sah. Sebelum kita ibadah itu, kita harus sudah tahu hukum-hukum agar ibadah itu sah. Yang ketiga, ketika dalam keyakinan kita, ketika dalam tindak lampah kita ada potensi melakukan maksiat, maka dia wajib membersihkan hatinya. Itu semuanya fardu ain. Selain itu fardu kifayah. Intinya ringkasannya adalah fardu ain itu ada 3. Itu saya ambil dari kitab Kifayatul Atqiya, Sayyid Abu Bakar Syatoh. Sayyid Abu Bakar Syatoh itu Mekah itu ya Anatul Talibin, Kifayatul Atqiya juga. Itu kita juga punya sanad keilmuan yang nyambung ke beliau. Sayyid Abu Bakar Syatoh itu Mekah. Murid yang paling terkenal itu Kiai Abdul Qohar. Itu masih bahasa ya di Neresmo. Ya Abdul Qohar itu punya murid, Neresmo itu punya murid Mbah Soleh Darat sama Mbah Soleh Langitan. Mbah Soleh Langitan dan Mbah Soleh Darat punya murid Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ya turun ke kiai-kiai senusantara, nyambung kita semua jelas. Jelas nyambung, jelas gak mungkin Kak. Soalnya ilmu Islam enak, dideteksi itu kira-kiranya langsung nyambung kabeh. Satu muara. Saya kayak jaringan laba-laba. Ini Sayyid Abu Bakar Syatoh meringkas bahwasanya ilmu itu yang fardu ain ada 3. Yang pertama ilmu yang mengesahkan akidah, ilmu yang mengesahkan ibadah, dan ilmu yang membersihkan hati. Ada ulama yang menambahkan yang keempat adalah ilmu profesi. Ilmu profesi. Yakni ketika ya mirip-mirip dengan ibadah. Ketika dia berprofesi pembisnis, maka dia hukumnya harus tahu tentang ekonomi Islam, tentang Islamic finance dan sebagainya, sekiranya bisnisnya bisa terjauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Akad-akadnya semuanya harus syar'i. Wallahu taala alam bissawab. Besok ini bahas tentang derajat-derajat ilmu dan juga menyatakan bahwasanya ulama terdahulu itu enggak cuma ilmu. Ini nanti kita bahas. Ulama-ulama terdahulu enggak cuma ilmu. Yo ilmu, yo zuhud, yo soleh, yo alim tentang hati. Ini semuanya. Jadi kalau ulama Islam sing cuma intelektual itu enggak ada. Pasti intelektual, spiritual juga main. Itu pasti. Itu pembahasan tentang pertemuan ke depannya. Kita tutup pelajaran ini. Barangkali kalau lanjut pengen tanya jawab ya setelah sholat isya, tapi yang penting pengajian ini kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanur Rahim.